Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya. Saya akan membahas terkait activity life cycle di dalam membuat sebuah aplikasi Android. Jembatan pertama yang harus kalian pahami itu adalah activity. Nah, jadi ini adalah sebuah rangkaian atau alur dari ketika kalian membuka sebuah aplikasi sampai ke aplikasi tersebut itu ditutup. Nah, di sini saya akan bahas terkait on create, on start, on resume, on restart. Terus di sini ada on pause, on stop, sampai ke on destroy. Nah, tapi sebelum kita mengimplementasikan ini, ya, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana terlebih dahulu. Nah, aplikasinya seperti ini. Kita akan membuat sebuah aplikasi volume balok. Nah, di sini ketika kalian jalankan seperti ini. Nah, terus ini misalkan 5, di sini 6. Ketika kalian hitung di sini nanti akan memunculkan hasil, dan ketika kalian rotate positioningnya, nah nilainya tersebut itu akan tetap tersimpan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita akan bahas itu. Kita akan buat aplikasi volume balok sederhana ini ya, dengan menggunakan proses dari activity life cycle tersebut. Nah, di sini kita buatkan project baru. Silakan buka, klik file, pilih new project. Di sini pilih empty activity. Nah, silakan namai project kalian di sini volume. Oke. Oke. Oh, ini udah. Oke, projectnya sudah berhasil kita buat. Nah, untuk pertama kali kita akan membuat desain interface dari aplikasi volume balok tersebut. Nah, silakan buka activity main.xml-nya di sini. Ya. Nah, silakan kalian split kodenya. Nah, kita akan membuat desainnya menggunakan linear layout di sini. Ya. Nah, silakan hapus untuk text view hello world-nya. Dan terus di sini sebelumnya kita menggunakan constraint layout sebagai layout untuk membuat desain interface-nya. Nah, tapi untuk sekarang kita akan coba menggunakan linear layout di sini. Nah, silakan kalian blok dari Android X sampai constraint layout di sini, silakan ganti jadi linear. Nah, di sini kalau misalkan muncul opsional, ini pilih yang linear layout saja di sini yang bagian ini. Nah, jadi nanti desain kita ini akan berisikan komponen yang berdasarkan layoutnya menggunakan linear layout. Nah, jadi nggak perlu di-fitkan seperti constant layout ya. Nah, di sini kita akan buat judulnya dulu ya. Sini silakan tuliskan text view. Ini
Oke, kita akan buatkan seperti ini. Nah, di sini adalah untuk judul di dalam layout kalian. Oke. Nah, jadi sudah muncul seperti ini ya, aplikasi volume balok ya. Nah, ini jika kalian tidak ingin ada warningnya di sini untuk text view-nya, kita coba cek ya. Nah, ini di sini hardcode string aplikasi volume balok. Nah, maka kalian harus meregistrasikan teks yang ini, teks judul ini ke dalam string. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kalian klik yang lampu warning ini. Nah, di sini extract string. Nah, di sini kalian langsung saja. Nah, ini resort value-nya berarti untuk judul teks tersebut, dan di sini ada resort name-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau memanggil aplikasi volume balok teks ini, maka kalian manggilnya yang ini, aplikasi volume balok. Nah, ini silakan di oke aja. Nah, maka di sini resort-nya sudah masuk ke dalam string ya. Value string. Nah, di sini name-nya aplikasi volume balok, untuk value-nya aplikasi volume balok seperti ini. Nah, ini udah masuk ya. Nah, jadi diusahakan terkait text view kalian registrasikan menggunakan string ini ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan menambahkan text view baru. Nah, ini match parent top content. Sini Android text-nya ini hanya judul saja ya. Kita tulis aja seperti ini. Terus di sini nah, ini biar tidak warning seperti biasa, kalian registrasikan saja ke stringnya panjang balok. Jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, cuman di sini ketentuan dari linear layout ya. Di sini kalau misalkan kalian menambahkan text view yang kedua ini nggak akan muncul di sini. Ya. Nah, ini nggak ada kan ya. Nah, di sini ketentuan dari linear layout, kalian harus menentukan orientation dari layout tersebut. Ya, ini tulis Android orientation. Nah, ini pilih vertikal. Nah, jadi di sini ada orientation dari layout tersebut, itu kalian pilih vertikal atau horizontal. Nah, ini kalian tentukan ya, masukkan di dalam linear layoutnya. Di sini masukkan vertikal atau horizontal. Nah, terus di sini, nah ini kan terlalu mepet dengan dengan bagian atasnya ya, atau dengan layoutnya. Nah, kita tambahkan di sini padding ini sorry. Nah, ini jadi biar tidak terlalu mepet dengan layout tersebut gitu ya. Jadi ini jadi seperti ini. Nah, kita tambahkan paddingnya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan terkait inputan gitu ya, inputan edit text ke dalam sini. Nah, untuk panjang baloknya ini, nah di sini kalian tuliskan seperti ini, edit text. Nah, di sini seperti biasa. Nah,
kita ngambil aja teksnya itu dari string dari text view-nya di sini. Jadi kita nggak perlu tulis-tulis lagi gitu ya. Kita udah punya resort dari judul panjang baloknya tersebut. Nah, ini maka kita bisa memasukkannya ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ngambil dari string tersebut. Nah, terus di sini kita akan tambahkan ya untuk codingannya. Oke, di sini kita tambahkan ID ini ya. Jadi ini untuk panjang baloknya. Jadi kita tuliskan seperti ini, panjang balok ya. Nah, terus berikutnya kita hanya tinggal menduplikasi ya, menduplikasi, atau ini saya tulisnya edit. Jadi kayak gini. Oke, edit teksnya saya ganti di sini ID-nya menjadi edt length karena ini untuk panjang. Nah, ini kita tinggal duplikasi aja dari text view ini ya, copy, paste. Nah, ini untuk yang apa namanya, text view yang kedua ini kita ganti jadi lebar balok. Nah, ini kita registrasikan string tersebut. Nah, ini lebar balok. Oke, ini kita ganti jadi berikutnya kita paste di sini ya. Ini kita ganti jadi tinggi balok. Ini kita registrasikan stringnya. Oke, ini kita ID-nya ganti edt heg. Sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Jadi ada panjang balok, lebar balok, sama oke, ini belum diganti tinggi balok. Oke, sudah ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini berikutnya itu adalah kita menambahkan button ya. Kita menambahkan button di sini. Silakan tulis seperti ini. Android text kita registrasikan aja, hitung. Namanya kita kasih hitung, terus kita kasih ID di sini. Di sini btn button ya, hitung. Jadi seperti ini, button hitung. Nah, terus ini kita tutup ya. Oke, sudah ada buttonnya ya. Oke, berikutnya yang terakhir itu adalah teks hasil ya. Kita tambahkan
text view, large content, gravity center, sini hasil. Terregistrasikan juga ininya jadi string. Oke, ini langsung diklik OK aja. Nah, terus berikutnya Android text size. Text size-nya kita akan kasih 32 SP. Oke. Nah, jadi nanti ini akan memunculkan hasil dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi ini. Ini nanti akan hasilnya akan ada di sini. Ya. Oke. Nah, ini desainnya sudah selesai ya. Nah, ini belum dikasih ID, Android ID. Add ID di sini TV hasil. Text view hasil gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kita bikin desainnya ya. Jadi yang perlu ada ID itu pertama edit text yang pertama untuk panjang, terus edit text yang kedua untuk lebar, edit text yang ketiga itu untuk tinggi gitu ya. Nah, itu yang harus ada ID-nya karena ini akan kita inisiasi ke dalam main activity. Dan terus di sini ada button sama text view untuk hasil, menampilkan hasil. Nah, oke. Sini sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas terkait main activity. Nah, main activity ini adalah proses di mana kita akan menjalankan sebuah desain yang udah kita buat ya, agar bisa agar bisa desain tersebut ini bisa berfungsi dan ada aktivitas gitu ya. Nah, jadi ketika kita klik hitung nanti akan memunculkan hasil. Nah, terus di sini silakan kalian buka main activity-nya. Nah, di sini sudah ada function untuk activity yang pertama itu adalah onCreate. Jadi setiap kali kalian membuat project baru itu pasti ada onCreate ini. Ya. Nah, ini pasti selalu ada karena onCreate ini adalah sebuah proses di mana aplikasi itu dimulai gitu ya. Aplikasi tersebut itu dimulai atau dibuka. Nah, itu adalah onCreate. Nah, di sini kita akan menambahkan ya, membuat inisiasi. Pertama adalah kita tuliskan di sini oke. Nah, di sini kita buatkan variabel untuk menginisiasi desain yang udah kalian buat gitu ya. ID-nya tersebut agar bisa dipanggil di project ini. Nah, di sini saya tulis silakan buatkan variabel seperti ini untuk menginisiasi ya, untuk menginisiasi ID yang ada di dalam activity main.html tersebut. Nah, berikutnya kita akan inisiasikan tulis di sini untuk agar bisa dikenali ya ID tersebut itu ke dalam onCreate atau ketika aplikasi kita dijalankan gitu ya. Nah, di sini kalian tuliskan
Oke. Nah, di sini ya, kita sudah dapat menuliskan, menginisiasi ke dalam project tersebut gitu ya. Nah, di sini kita akan memfungsikan gitu ya, agar objek tersebut itu bisa diklik gitu ya. Nah, di sini silahkan kalian implementkan gitu ya. Untuk function agar bisa diklik itu adalah onClick listener ya. Nah, onClick listener di sini ya, kalian bisa menuliskannya, bisa implementkan ke main activity di sini ya. Kalian tuliskan seperti ini. Nah, metodenya itu kalian tuliskan di sini view onClick listener. Nah, jadi di sini nanti kalian tidak masalah ketika ada warna merah seperti ini. Nah, kalian arahkan ke sini aja. Nah, kalian klik implement method. Nah, di sini kalian klik yang view ini ya, onClick yang ini. Nah, silakan kalian diklik OK. Nah, nanti akan langsung muncul terbuatkan agar button tersebut itu bisa diklik gitu ya. Nah, di sini sebelum button tersebut bisa diklik ya, nah kita harus menuliskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis button hitung dot. Nah, set onClick listener. Nah, di sini tulis this. Oke. Nah, jadi sebelum ini kalian harus menginisiasikan buttonnya terlebih dahulu agar bisa diklik untuk menggunakan function ini ya. Nah, terus berikutnya itu adalah di bawah sini kita akan coba ya, menambahkan ya, atau kita akan coba mengganti gitu ya, mengganti tipe data. Karena kalau misalkan tipe data yang di dalam inputan teks tersebut itu masih berbasis teks, nah kita agar bisa kita hitung tipe data tersebut, nah kita coba konversikan menjadi string tipe datanya ya. Nah, di sini kita tulis string. Nah, kita buatkan variabel baru di sini panjang sama dengan Oke. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengkonversikan dari nilai yang dari edit text tersebut ya, untuk dikonversikan menjadi tipe datanya itu menjadi string. Nah, di sini ada edit length ini kita memanggil dari yang variabel yang di atas ini ya. Nah, variabel di atas ini kan dia memanggil ke dalam ID dalam desain yang udah kalian buat. Nah, terus di sini get text. Nah, dia akan mengambil teksnya yang sudah kita inputkan. Nah, terus di sini mengubah menjadi bentuk string. Dan trim ini apa? Trim ini adalah ini untuk mengatasi error. Jadi ketika memang kalian menuliskan ada bentuk spasi, nah itu tidak akan dikenali. Nah, oke. Sini kita copy aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus berikutnya itu adalah kita akan membuatkan fungsi agar yang kita inputkan itu bisa dijumlahkan. Nah, di sini kita membuatkan sebuah variabel baru. Nah, kita membuatkan variabel plot. Kenapa menggunakan plot? Agar kalian kenapa kita membuatkan plot di sini? Agar kalian hasilnya itu bisa berupa koma gitu ya. Nah, kita tuliskan seperti ini.
Nah, ini kita berarti mengkalikan nilai yang udah kita ambil dari inputan yang didesain tersebut. Nah, agar bisa dikalikan di sini, nah kita rubah yang tadinya dalam bentuk tipe datanya string, kita rubah menjadi tipe datanya itu float. Nah, terus berikutnya kita akan munculkan hasilnya ya di bawah sini ya. Silakan kalian tulis seperti ini, titik hasil sama dengan set text. Nah, di sini kita tulis string Nah, oke. Ini sudah selesai ya untuk fungsinya. Hanya seperti ini aja. Jadi kalian membuatkan variabel, mengubah nilainya itu menjadi bentuk string, dan terus kalian mengalihkan di sini menjumlahkannya ya dengan bentuk tipe datanya float agar itu tadi hasilnya itu kalau misalkan ada koma-koma itu bisa kalian jumlahkan gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kita bisa cek hasilnya ya. Kita bisa coba running ya. Di sini saya akan running ke emulator handphone saya. Oke, ini sudah berhasil saya running. Nah, kita coba untuk jalankan hasilnya. Maka di sini saya masukkan 2 untuk panjangnya, untuk lebarnya saya masukkan 5,5 dan untuk tingginya saya masukkan 6. Saya klik hitung. Nah, ini muncul ya. Nah, terus misalkan saya kasih nilai yang memang dalam bentuk tidak bulat ya. Kalau ini kan bulat ya. Misalkan saya kasih 0,3 gitu ya. Hitung. Nah, ini dia memunculkan 69,3 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, cuman di sini aplikasi ini belum sempurna. Ya, belum sempurnanya di mana? Jadi misalkan kayak gini. Ketika saya kosongkan nilai di sini, saya klik hitung, ini close. Ya. Nah, oke. Nah, ketika saya kosongkan nilainya ini, saya hitung ini close. Nah, force close ya. Nah, dia akan menutup sendiri. Nah, kenapa itu bisa menutup sendiri? Nah, kita nanti akan buat fungsi agar mengenali ketika memang ini kosong, nanti akan memunculkan error dan tidak menutup sendiri. Dan terus, misalkan saya memasukkan seperti ini, 2, 5, 6, 3. Ini saya hitung. Nah, ketika ini saya rotate menjadi landscape, nah hasilnya itu hilang ya. Nah, hasilnya itu hilang. Nah, ini misalkan saya hitung ya. Nah, saya putar menjadi portrait. Nah, hasilnya itu hilang. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, kedua hal tersebut, agar tidak error ya, agar tidak force close dan agar nilainya itu tersimpan? Nah, saya akan bahas di materi berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.